Baik, perkenalkan nama saya Melisa dengan NPM 33200037. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama kita akan melihat apa itu kebenaran dan pendekatannya. Ilmu pengetahuan muncul karena adanya rasa kekaguman manusia, baik itu terhadap alam semesta yang bersifat makro ataupun alam semesta yang bersifat mikro. Karena rasa kagum, maka rasa ingin tahu pun mendorong manusia untuk mendapatkan penjelasan. Menurut Scioto dan Sodik tahun 2015, untuk mendapatkan penjelasan, maka manusia harus menempuh berbagai cara agar dapat memperoleh informasi yang benar. Ada dua cara yang ditempuh manusia untuk mendapatkan kebenaran, antara lain yang pertama pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah disebut juga sebagai pendekatan tradisional, di mana cara ini selalu ditempuh orang-orang pada zaman dahulu saat terjadi permasalahan. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran antara lain dengan cara mengikuti pendapat otoritas ilmiah seseorang, akal sehat, intuisi, kebetulan, prasangka, coba-coba, pengalaman, dan berpikir kritis. Adapun pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah disebut juga sebagai pendekatan modern. Pendekatan ilmiah dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh kebenaran yang bersifat rasional dan empiris, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ilmiah dilakukan secara sistematis atau berurutan, yang kemudian dikembangkan dengan 3 pola pikir, yaitu pola pikir deduktif, pola pikir induktif, ataupun gabungan dari keduanya. Pengetahuan yang diperoleh dalam pendekatan ilmiah akan menjadi pondasi yang penting dalam perkembangan keilmuan berikutnya. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan ilmiah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dengan memaparkan kesenjangan antara teori dan realita. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalah yang muncul yang telah diidentifikasi kemudian dibuat lebih spesifik, diperinci, dan dibuat daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dikaji dan dibahas. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau kemungkinan pernyataan yang dapat menjelaskan dari rumusan masalah yang diajukan. Hipotesis yang diambil hendaknya berdasar pada teori yang berlaku, sehingga akan menggiring pada kesimpulan yang final. Yang keempat, pengumpulan data. Data, informasi, dan bukti yang dicari serta dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan rumusan hipotesis. Yang kelima, analisis data. Analisis data merupakan teknik yang digunakan menganalisa dan memverifikasi data yang ada. Analisis data berhubungan erat dengan topik dan data yang telah dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan adalah berupa data naratif atau kualitatif, maka yang digunakan adalah teknik pendekatan kualitatif. Sedangkan, jika data yang telah dikumpulkan adalah data angka atau kuantitatif, maka analisis yang digunakan adalah teknik statistik. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil temuan atau implikasi dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan atau hasil temuan dan saran bersumber dari data yang terpercaya dan dianalisis, bukan muncul secara tiba-tiba. Apa itu penelitian? Dalam bahasa Inggris, penelitian berarti research, yang artinya mencari kembali pengetahuan yang telah terdahulu. Penelitian bertujuan untuk merubah konsep atau kesimpulan yang telah diterima secara umum atau mengubah pendapat dengan aplikasi baru. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah karena menggunakan aspek teori dan ilmu pengetahuan. Penelitian ilmiah adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji suatu masalah dengan berdasarkan data empiris dan dengan prosedur yang sistematis. Guna menghasilkan kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus mengandung unsur-unsur keilmuan dalam proses dan aktivitasnya. Keilmiahan penelitian dapat ditentukan dengan beberapa aspek, antara lain: yang pertama, rigor, atau secara keseluruhan dan penggunaan metode yang tepat. Yang kedua, credibility, berarti bermakna
dan hasil temuan disajikan dengan baik. Yang ketiga, relevans atau kegunaan hasil temuan. Yang keempat, representatif atau tingkat keterwakilan. Yang kelima, koherensi atau keterkaitan antar bagian satu dengan bagian yang lainnya. Yang keenam, reflective subjectivity atau peranan seorang peneliti sebagai subjek. Bentuk dan jenis penelitian yang cocok dan tepat dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain yang pertama, kemampuan peneliti, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian, yang keempat, tempat dan waktu, yang kelima, fasilitas yang tersedia, termasuk data yang akan dikumpulkan ketika penelitian. Yang berikut, sikap dan pola berpikir peneliti. Seorang peneliti tentunya harus mempunyai sikap yang berbeda dengan orang yang bukan peneliti dalam memandang persoalan, sehingga ia memiliki penguasaan prinsip dan prosedur penelitian yang kuat. Adapun sikap yang harus ada dalam diri seorang peneliti antara lain yang pertama, objektif. Objektif berarti sikap yang dapat membedakan antara fakta dan opini. Seorang peneliti harus mampu membedakan dan memisahkan antara fakta yang ada dengan pendapat dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, kompeten. Kompeten berarti mampu mengadakan penelitian berdasarkan teknik dan metode tertentu. Seorang peneliti harus mampu menggunakan teknik dan metode sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Yang ketiga, faktual. Faktual yaitu sikap bekerja yang berlandaskan pada fakta yang didapat, bukan anggapan atau harapan. Seorang peneliti harus mampu bekerja dengan baik sesuai dengan data-data yang ada. Selain sikap, seorang peneliti juga harus mempunyai pola pikir yang terhubung dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Berpikir adalah proses dalam diri seseorang yang berusaha untuk menghubungkan semua bentuk pengalaman dan pengertian yang dimiliki untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Selain itu, seorang peneliti juga harus memiliki kemampuan menalar. Menalar adalah suatu aktivitas di dalam diri seseorang dengan menggunakan pola-pola dan asas berpikir tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan sah. Menalar dalam pikiran dianggap sebagai proses yang sistematis atau berurutan dan merupakan aktivitas yang kompleks dan menghubungkan elemen pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu. Cara berpikir seorang peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, skeptis. Skeptis yaitu cara berpikir seorang peneliti untuk selalu mempertanyakan sumber, fakta, dan bukti serta tidak mudah mempercayai suatu kesimpulan. Yang kedua, analisis. Analisis berarti cara berpikir seseorang peneliti yang selalu menganalisis permasalahan, persoalan, ataupun pernyataan. Yang ketiga, kritis. Kritis berarti cara berpikir seorang peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian dari awal hingga akhir berdasarkan cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dari cara berpikir, kemudian menuju pembahasan pola umum dalam berpikir. Pola umum dalam berpikir ada dua macam, yaitu yang pertama, deduksi. Deduksi yaitu suatu pola berpikir seorang peneliti yang menggunakan premis khusus suatu pola berpikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Artinya, ada gerakan berpikir dari umum ke arah khusus. Yang kedua, pola pikir induksi. Induksi adalah kebalikan dari deduksi, yaitu suatu pola pikir seorang peneliti yang menggunakan premis-premis khusus yang bergerak ke arah premis umum atau suatu pola pikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke arah hal-hal yang bersifat umum. Yang berikut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian atau paparan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian merupakan pengulangan dari rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pernyataan. Tujuan penelitian harus terlihat lebih tegas dan jelas, misalnya untuk mengetahui langkah-langkah atau untuk mengetahui efek buruk dari modal pembelajaran tersebut ataupun yang lainnya. Ada beberapa macam tujuan penelitian dari usaha yang membatasi. Antara lain yang pertama, eksplorasi. Eksplorasi berarti penelitian yang bertujuan untuk memuaskan keingintahuan peneliti
menguji kelayakan, dan mengembangkan suatu metode. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan rinci dan detail. Yang ketiga, prediksi. Prediksi yaitu penelitian yang bertujuan untuk memprediksi atau berspekulasi tentang sesuatu. Misalnya, prediksi dalam penerimaan siswa baru menggunakan skor tertentu. Prediksi hubungan skor hasil ujian masuk siswa baru dengan tingkat keberhasilan belajarnya nanti. Yang keempat, eksplanasi. Eksplanasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Misalnya, mengapa desa dengan tipe tertentu memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa dengan tipe lainnya. Yang berikut fungsi penelitian. Secara umum, fungsi penelitian ada 5, yaitu yang pertama menjelaskan data atau fenomena, latar belakang atau kondisi, sebab akibat suatu kejadian. Yang kedua, mendeskripsikan, menjabarkan, dan memberikan informasi atau data. Yang ketiga, memprediksi, meramalkan, dan memproyeksi suatu kejadian atau peristiwa yang akan atau mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diketahui. Yang keempat, mengendalikan dan mengamankan gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi. Yang kelima, membuat dan menyusun teori tertentu. Dari kelima fungsi penelitian tersebut, dapat disesuaikan dengan jenis dan kualitas penelitian. Dalam keadaan tertentu, bisa saja dalam satu penelitian ada beberapa fungsi penelitian. Yang menjadi inti dalam suatu penelitian adalah tujuan penelitian yang akan membawa dan menuntun peneliti ke arah prosedur dan rancangan yang akan dilaluinya. Yang berikut ada aspek penelitian. Ada beberapa aspek yang digunakan dalam menyusun penelitian. Aspek yang pertama adalah aspek ontologis. Aspek ontologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti. Bagaimana peneliti dapat melihat subjek yang diteliti secara nyata, kemudian membuat asumsi tentang hal tersebut, sehingga bisa membuat perbandingan dan kemudian mengambil kesimpulan. Yang kedua, aspek epistemologis adalah aspek yang dilihat dari seorang peneliti, membuat langkah terbaik dalam mempelajari subjek yang diteliti dengan metode keilmuan atau metode ilmiah yang didukung oleh sarana berpikir ilmiah. Dan yang ketiga ada aspek aksiologis. Aspek aksiologis adalah aspek yang dilihat dari diri seorang peneliti, bagaimana mendeskripsikan dan memprediksi berbagai fenomena yang sesuai dengan subjek yang diteliti. Secara garis besar, penelitian adalah bagaimana peneliti melihat subjek yang diteliti dengan membuat asumsi-asumsi berdasarkan fenomena, disertai dengan metode ilmiah, kemudian diabstraksikan menjadi merumuskan masalah, menyusun penelitian, merumuskan hipotesis, sehingga dapat membentuk kesimpulan berupa deskripsi dan prediksi dari subjek yang diteliti. Yang berikut metode penelitian. Setelah mempelajari bagaimana tujuan, manfaat, serta aspek yang harus diperhatikan dalam penelitian, secara garis besar metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis. Artinya, metode penelitian adalah bagaimana peneliti membuat gambaran secara komprehensif. Yang berikut sifat metode penelitian. Dalam penelitian, pasti sifat metode penelitian yang perlu diperhatikan berdasarkan masalah yang diteliti antara lain yang pertama, metode penelitian historis. Metode penelitian historis adalah sifat penelitian yang ingin kembali mengkonstruksikan kejadian yang sudah lama secara terstruktur dan objektif. Yang kedua, metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Yang ketiga, metode penelitian perkembangan. Metode penelitian perkembangan adalah urutan sifat penelitian yang ingin mengetahui alur urutan dan perubahan sebagai fungsi waktu. Yang keempat, metode penelitian kasus. Metode penelitian kasus adalah penelitian dengan sifat mempelajari keadaan sekarang dan bagaimana objek penelitian berinteraksi dengan lingkungannya.
Yang kelima, metode penelitian korelasional. Metode penelitian korelasional adalah penelitian dengan sifat meneliti tingkat hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya yang sedang diteliti berdasarkan koefisien korelasi. Yang keenam, metode penelitian eksperimental. Metode penelitian eksperimental adalah penelitian dengan sifat meneliti adanya hubungan sebab akibat dengan menambahkan variabel kontrol. Yang ketujuh, metode penelitian kuasi eksperimental. Metode penelitian kuasi eksperimental adalah sifat penelitian tentang bagaimana hubungan sebab akibat tanpa adanya kontrol, tetapi bisa menggunakan cara lain untuk mengendalikan penelitian. Yang kedelapan, metode penelitian komparatif. Metode penelitian komparatif adalah metode penelitian dengan sifat meneliti hubungan dengan pengamatan langsung pada faktor yang diduga sebagai penyebab dan sebagai pembanding. Dan yang kesembilan, ada metode penelitian tindakan. Metode penelitian tindakan adalah metode penelitian dengan sifat atau tindakan mengembangkan keterampilan baru dan dikaji hasilnya. Berikut unsur-unsur dalam penelitian. Unsur-unsur yang ada dalam penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konsep. Konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena alam atau sosial secara abstrak. Yang kedua, proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan sifat dari suatu realita yang layak diuji kebenarannya. Yang ketiga, teori. Teori adalah rangkaian dari suatu atau beberapa proposisi yang bersifat logis. Yang keempat, variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara dari hubungan antar variabel. Yang keenam, ada definisi operasional. Definisi operasional adalah petunjuk untuk mengukur suatu variabel. Yang berikut, ragam dan jenis penelitian. Penelitian ditinjau dari ragam dan jenis penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian dapat berupa penelitian kualitatif, yaitu datanya berupa huruf-huruf, dan penelitian kuantitatif, yaitu datanya yang berupa angka-angka. Yang kedua, berdasarkan pendekatan. Ada dua jenis pendekatan. Pendekatan yang pertama itu pendekatan longitudinal atau bujur, yaitu penelitian tentang perkembangan suatu berdasarkan periode waktu, tahapan penelitian perkembangan yang panjang. Yang kedua, pendekatan cross-section, yaitu penelitian tentang perkembangan dalam satu periode tertentu, tahapan tertentu. Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Penelitian dapat berupa penelitian eksplanatif, pengembangan, dan verifikasi. Yang keempat, berdasarkan tempat. Penelitian dapat berupa penelitian laboratorium, perpustakaan atau pustaka, dan lapangan. Hampir semua jenis penelitian merupakan studi pustaka. Walaupun banyak orang membedakan antara studi kepustakaan dan lapangan, tetapi keduanya tetap membutuhkan penelusuran pustaka. Yang kelima, berdasarkan bidang ilmu. Penelitian berdasarkan bidang ilmu ada banyak, yaitu antara lain kedokteran, ruang angkasa, pendidikan, perbankan, ekonomi, teknik, dan lain-lain. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang konsep dasar penelitian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.